Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah, ya. Tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, aku tidak beribadah dan menyembah kepada apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, sekali lagi kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Kenapa ini diulangi sebanyak 2 kali, ya, atau ya sebanyak 2 kali dalam 4 ayat ini, teman-teman sekalian? Tentunya di sini kita bisa lihat, disinilah oleh sebagian ulama kita mengatakan nama surat ini adalah surat Al-Ikhlas. Mereka memberi nama juga dengan nama surat Al-Ikhlas karena menunjukkan berlepas dirinya umat Islam dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa pentingnya kita, teman-teman sekalian, untuk selalu memperhatikan ibadah kita dan hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya kepada kita, segala kenikmatan, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah juga yang mampu mematikan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita dan seterusnya. Jika kita melihat konteks itu, maka berarti hanya zat yang mampu melakukan segala hal itu, dialah yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita orang Islam beribadah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan itu semua, ya. Ibadah itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkannya. Adapun orang-orang di luar Islam, mereka meyakini, ya, mereka beribadah kepada berhala. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik, kenapa sampai diulangi ayat ini, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak ada 3, ya, atau ada 4 yang disebutkan oleh para ulama kita kenapa sampai diulangi. Yang pertama, ya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kemudian diulangi lagi pada 2 ayat setelahnya. Ya. Maksud yang pertama adalah la a'budu ibadatakum. Aku tidak beribadah seperti ibadah kalian, ya. Wahai Nabi Muhammad, katakan wahai orang-orang kafir, aku tidak beribadah seperti ibadah kalian. Aku tidak beribadah seperti ibadah kalian, dan kalian tidak mungkin beribadah seperti ibadah kami. Ya, dan kalian tidak mungkin beribadah seperti ibadah kami. Ya. La aslukuha wa la aqtadi biha. Aku tidak, ya, berjalan sesuai dengan ibadah kalian, dan aku tidak mencontohi cara beribadah kalian. Ini makna yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua seperti yang disebutkan oleh Al-Imam, ya, Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan selain beliau dari kalangan para mufassirin, ahli tafsir, mereka mengatakan yang dimaksudkan di sini adalah la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, fil madhi, ya, pada masa lampau. Aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah sejak dahulu, ya. Dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah sejak dahulu. Kemudian ayat yang selanjutnya, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud, dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah, fil mustaqbal, ya. Pada masa yang akan datang pun tidak mungkin aku menyembah apa yang kalian sembah. Jadi ayat ini disebutkan 2 kali, ya, teman-teman sekalian. Saya sudah sebutkan tadi yang pertama, ya, maknanya adalah aku tidak menyembah cara beribadah kalian. Aku tidak beribadah seperti cara beribadah kalian. Sebagaimana juga kalian tidak beribadah seperti cara beribadah kami. Yang kedua, ya, aku tidak menyembah dan beribadah kepada Tuhan kalian sejak dahulu, dan sampai pada masa yang akan datang aku tidak akan beribadah kepada Tuhan kalian. Aku tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama kita sebagai ta'kid. Ini disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya, ya. Mereka katakan ini sebagai ta'kid, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat pertama, aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi dan kalian pun demikian tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Kemudian datang 2 ayat yang serupa, itu sebagai penegasan bahwa benar-benar kita tidak beribadah terhadap apa yang mereka sembah, ya. Bahwa benar-benar mereka pun tidak mau beribadah kepada apa yang kita sembah. Ini penegasan, ya. Dan yang keempat,
disebutkan dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan dalam beberapa kitab beliau. Beliau katakan yang pertama itu ya menafikan perbuatan. Ya, yang pertama itu menafikan perbuatan. Ya, adapun yang kedua itu menafikan keseluruhan ibadah, tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ya, perbuatan dalam artian kami tidak mungkin beribadah, ya, tidak mungkin melakukan ritual ibadah seperti apa yang kalian lakukan, dan kalian pun demikian. Ala kulli hal, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika orang-orang kafir datang menawarkan kepada Nabi SAW untuk setahun beribadah kepada Tuhan mereka dan setahun akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung menurunkan firman-Nya kepada Nabi untuk ya membantah itu semua. Ya, bahkan langsung dipanggil dengan sebutan kafir mereka, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Ya, tidak mungkin kita beribadah dengan cara mereka beribadah, teman-teman sekalian.